saya hormati, menginjak acara selanjutnya sambutan oleh Kepala SMA Negeri 1 Bangsal, sekaligus juga membuka kegiatan pada sore hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Sugiono MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Bangsal beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka dan Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu PU dan para tamu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sekilas saja bahwa yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada panitia yang terkait dengan ulangan-ulangan, ya, ujian-ujian yang kelas 12 sehingga kemarin sudah selesai. Mudah-mudahan kita, Bapak Ibu, sebagai pendidik yang telah mendampingi anak-anak kita yang kelas 12 3 tahun selamanya di SMA Negeri 1 Bangsal itu memiliki kesan yang baik, dan kita apa yang kita berikan mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi anak-anak didik kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim Dapodik dan teman-teman tim dari BK karena telah mengarahkan anak-anak di jalur senam PTN atau undangan, bahwa untuk tahun ini kita jalur undangan bisa diterima di perguruan tinggi senam PTN itu, yang jalur undangan itu ada 27. Ada peningkatan dari tahun yang kemarin. Tahun kemarin 24, sekarang 27. Mudah-mudahan nanti di UTBK-nya ini juga akan lebih banyak dari tahun yang kemarin. Mudah-mudahan ya, kita berdoa agar grafik kita yang diterima di perguruan tinggi itu semakin tahun semakin meningkat. Saya ingat bahwa tahun yang kemarin itu yang masuk di perguruan tinggi negeri itu sebanyak 114. Padahal tahun sebelumnya itu hanya sekitar 51 atau 56. Oleh karena itu harapan kita pada tahun ini, karena senam PTN-nya jalurnya sudah kita naik, mudah-mudahan nanti yang di UTBK dan jalur mandiri juga ada kenaikan ya 116 lah atau 120 ya. Ya syukur-syukur bisa 50%. Dan ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Komite. Jadi alhamdulillah anak-anak ini senam PTN-nya jalan mereka. Kita berharap yang UTBK belum, jalur mandiri belum. Selama anak-anak dalam PHB itu, setelah itu memang anak-anak sudah mulai banyak melakukan legalisir ya, yang terkait masuk ke kepolisian. Jadi anak-anak kita juga banyak yang berminat di kepolisian. Ya tidak salah lah, karena sekolah kita juga dekat dengan SPN. Jadi ketika keluar dan atau SPN akhirnya itu jadi motivasi masuk ke polisi.
Masuk kepolisian itu artinya mendaftar ingin masuk jadi Polri, bukan masuk kepolisian karena sesuatu itu ditangkap. Karena khawatir tersebut persepsinya. Harapan kita juga anak-anak yang masuk di kepolisian nanti bisa diterima dengan lancar gitu ya. Atau syukur-syukur kalau ada yang masuk di Akpol gitu ya, admin dan seterusnya, ini bisa membuka sejarah baru di SMA Negeri 1 Bangsal. Karena Bapak Ibu, biasanya di beberapa perguruan atau pendidikan kedinasan itu unsur dari kakak kelas atau yang sudah diterima itu bisa menjadi satu penilaian untuk lebih jauh dikembangkan, sehingga mudah-mudahan nanti anak-anak ada yang di admin, di akpol atau yang lain-lain sehingga bisa mempotensi adik-adiknya agar bisa diterima di situ nanti, di samping juga di perguruan tinggi negeri. Ini harapan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, petunjuk cek juknis terkait dengan penulisan ijazah ini sudah kami share, dan nanti tim penulis ini sudah segera dikumpulkan oleh guru-guru ya. Ini sudah tinggal nanti teknis dan pelaksanaannya saya serahkan sepenuhnya kepada guru-guru seperti tahun-tahun biasanya ya, karena kelulusan itu kita Mei. Bapak Ibu yang saya hormati, selain dari kegiatan kelas 12, ini kelas 11, kelas 10 ini juga sekarang lagi ada kegiatan. Mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus ya, atau ada hal-hal yang kira-kira menghalangi kegiatan anak kelas 10 dan kelas 11. Karena Bapak Ibu, kemarin itu ada pertemuan daripada 4 menteri dan pers ya. Itu untuk Zoom meetingnya memang dibuka untuk teman-teman kepala sekolah. Nah, kebetulan kemarin saya juga mendapatkan sedikit terkait dengan SKP 4 menteri dan pers bahwa nanti akan dibuka namanya pembelajaran tatap muka ya. Cuma terbatas ya, masih terbatas, dan juga protokol kesehatan yang disiplin protokol kesehatan yang tinggi. Artinya bahwa akhir daripada April ini, awal Mei, seluruh jajaran tenaga pendidik dan kependidikan itu nanti sudah divaksin sebelum nanti tatap muka terbatas akan dilaksanakan. Jadi divaksin semuanya nanti. Jadi Bapak Ibu, ini yang beritanya di SMA Jawa itu sudah divaksin. Kemarin teman-teman kepala sekolah juga rame, kapan sekolah saya gitu. Ya saya guyoni karena di sini yang di Terawas ini tanya, oh, vaksinnya di Terawas kok belum? Ya sebentar lagi bukan vaksin yang masuk, Yasin yang masuk. Ya karena di Bangsal juga belum. Jadi gini, di Bangsal Yasinnya ini sudah masuk akhirnya, bukan vaksinnya, Yasinnya. Butorejo ditambah Cak Yasinnya ini ya Butorejo sana. Jadi ini akan divaksin semua. Bapak Ibu siap-siap ya. Vaksin akan diberikan kepada Bapak Ibu. Yang sindrom terkait dengan suntikan mulai sekarang itu sudah mulai belajar disuntik-suntik ini. Nah, nanti biar kendel. Ya, enggak ada yang seperti di media disuntik wajah kancane. Si loro akhirnya kancane disuntik. Di kota Mojokerto, Bapak Ibu, semua sudah divaksin tenaga pendidikan, bahkan sudah 2 kali. Fenomena beda-beda, ya. Yang pertama ada yang lapar setelah divaksin, ada yang ngantuk, ada yang macam-macam. Cuma Bapak Ibu, ini pengalaman. Bapak Ibu ketika nanti akan divaksin, terus terang kondisi Bapak Ibu, ya. Kalau punya penyakit apa, terus terang.
harus terus terang, jangan disembunyikan karena berbahaya. Di kota ini kayaknya ada setelah divaksin 2 minggu ada berita meninggal di SMP. Lah, kata saya nggak berani menyampaikan kok. Iki jari ini nggak terus terang kalau dia itu punya penyakit jantung. Karena ya saya tidak usah cerita jauh-jauh, nanti Bapak Ibu ketakutan. Jadi intinya nanti kita divaksin Pak, 2 kali ya, 2 kali. Nah, ya, yang takut ya sekarang sudah harus siap-siap, harus berani. Tapi tidak boleh vaksinnya terus diminum, tidak boleh. Semuanya harus disuntik ya. Saya khawatir Pak mana Pak vaksinnya, tak minumnya dan kan sama. Kembali lagi anak kelas 12 sekarang dalam proses admin ya, administrasi, baik untuk keperluan tinggi, bekerja, dan kedinasan atau dan lain-lain. Ini yang 12. Ini yang Pak Komite saya saat laporkan. Jika nanti ada pertanyaan dari orang tua, ini kelas 12 apa ya kegiatannya? Sekarang ini sedang dalam proses administrasi Pak. Kelengkapan itu memang banyak Pak. Baik yang senam PTN, UTBK, ini sudah banyak sekali. Bukan apa-apa. Oleh karena itu saya mengimbau pada anak-anak, pada orang tua ini melalui komite, mohon untuk anak-anak yang kelas 11 dan 12 itu sekalipun ya hanya perlengkapan admin, sering-sering saja informasi datang di sekolah Pak. Tidak terus di rumah malah ngeluyur ya ke sana kemari dolim. Terus orang pengumuman 2 kata ngomong itu sering Pak. Minggu itu hujan-hujan itu rumah orang tua, Pak, anak saya itu ada pengumuman dari Polres, ini minta surat keterangan hari Minggu. Ya. Oh iya, nggak apa-apa, saya tanda tangan hari ini. Cuma kayaknya di sekolah nggak ada di rumah ini. Wakil boleh itu Pak. Nah, terus ya nanti kalau sudah dapat aku baca di sini, boleh kan? Ya untuk saya Bu, tinggal Bu. Kalau saya ini ya sampai adu-adu kan ya. Kata-kata saya memang aku ingin layo kok ono ada jodoh ono dino Sabtu ono dino Jumat gitu. Masya Allah. Ya mungkin saking senengnya gitu kayaknya. Bapak Ibu yang saya hormati itu, nah, ini perlu disampaikan kepada orang tua agar anak-anaknya itu standby jauh sebelumnya itu dilengkapi, tidak di Sabtu motong-motong sekolah atau nang rumah. Tahun kemarin itu ketemu saya di jalan, saya dihentikan kan, mobil saya dihentikan, loh coba ini tetap loh minta gitu, waduh, ya saya menyadari saya bagian daripada abdi masyarakat, ya saya harus layani dengan baik, ya sepanjang itu sesuai dengan aturan, apalagi sekarang ditambah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan protokol kesehatan, ini lebih. Berikutnya Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan bahwa dalam akhir-akhir ini kita disibukkan pada kegiatan persiapan KSN. Ini rencananya untuk kepala sekolah itu minggu depan ini kita kumpulkan karena kemarin saya sudah koordinasi dengan cabang dinas gimana kelanjutnya KSN ini gitu. Ayo kita kumpul, jangan terus nanti kerodukan dan bori kabel gitu. Nah, jauh-jauh sebelumnya ini karena bulan kemarin sudah kita kumpulkan itu di SMA Negeri 2, kepala sekolah negeri, kabupaten kota, cabang dinas. Ya, mohon maaf, ya mungkin cabang dinasnya yang belum siap. Kemarin saya SMS, Pak, minggu depan MKKS kumpul, ada info nggak tentang KSN gitu. Makanya saya ingin nanti berita itu segera dan saya share ke sekolahan, utamanya di belakang ingin dilanjutkan. Persiapan kita ini juga ada PPDB. Bapak Ibu tanggal 5 besok pagi baru saya terima beritanya dari Bu Fajar dan dari Cabdin
surat tugasnya tanggal 5 sampai tanggal 7. Ini KKS ada kegiatan di Selekta di Hotel Batu Suki tanggal 5 sampai 7. Nah, saya agendakan nanti tanggal 7, biasanya tanggal 7 sudah di Mojokerto, tanggal 7 ada kegiatan KKS, segera kami tidak lanjuti karena ini segera ada puasa, jadi makanya segera kita tata jauh sebelumnya, sebelum puasa. Itu PPDB ya. Maka tolong untuk di SMA Negeri 1 Bangsal jauh-jauh sebelumnya PPDB. Sosialisasi kemarin sudah saya sampaikan di saya share ya di Waka atau di kesiswaan. Itu kita disuruh sosialisasi di SMP. Ya sebetulnya dengan surat cabang dinas atau bagaimana. Nah, ini saya serahkanlah kepada Waka yang terkait. Nanti mohon untuk PPDB agar masyarakat itu jauh-jauh sebelumnya memahami tentang PPDB. Karena PPDB dari tahun ke tahun itu mesti ada satu hal yang baru, ada sedikit perbedaan. Online tahun kemarin saya kaget, katanya dari tim IT bagian verifikasi itu kaget ketika dilihat, loh hari ini tidak didelok kok online kok segoro kidul. Wah, ya kamu mau terima ini anaknya Nyai Loro Kidul ini. Kok iso lah gitu. Ya inilah, maka kemarin sebetulnya saya tanya melalui kakak kesiswaan, yaitu Pak Nafi tolong diinfokan. Kebetulan kemarin saya ketemu dengan komisi DPR Provinsi, saya tunggu terkait dengan hal PPDB. Ternyata yang dikupas, yang dibahas terkait dengan aset sekolah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, aset sekolah yang terkait dengan tanah itu masih banyak masalah. Alhamdulillah pada SMA Negeri 1 Bangsal sebagian aset tanah yang sertifikatnya sudah jadi sudah diserahkan ke dinas. Kemarin sudah disebutkan memang diantaranya SMA 1 Bangsal ini sudah selesai satu, yang satunya masih dalam proses. Sekolah yang lain Bapak Ibu, wah ngeri lah. Surabaya utamanya, Surabaya hektaran, SMK yang dimiliki SMK itu hektaran. Karena kemarin Bu Risma itu kan nggak terima gitu, jadi roto angel. Nah, kemarin kita ketemu dengan komisi, akan ditindaklanjuti oleh komisi. Sekalian komisi biar tahu kantor cabang dinas kota kabupaten yang seperti itu, ya, di kantor atau kos-kosan yang begitu, yang nanti dibangun. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menggarisbawahi kembali bahwa persiapan terkait dengan pembelajaran tatap muka, mohon nanti teman-teman Waka yang terkait mempersiapkan. Karena Bapak Ibu, 4 menteri ini betul-betul sekolah harus mulai sekarang menyiapkan itu. Contoh misalnya Sarpras sudah akan menyiapkan terkait dengan sarana, yang kurikulum akan menyiapkan bagaimana tatap muka terbatas itu. Terus Humas juga menyampaikan kepada Bapak Ibu dan orang tua dan seluruhnya. Kesiswaan juga akan bantu kepada penertiban protokol kesehatan dan seterusnya. Nah ini kita siapkan mulai sekarang, karena penyiapan itu butuh waktu. Kalau kita nggak ada, ya memang kita sudah 90 atau 85 sudah siap terkait dengan anak-anak. Karena ya kita sudah seperti yang diharapkan oleh pemerintah, kita sudah menerapkan terkait dengan tatap muka terbatas itu kita sudah menerapkan. Namun nanti kita perlu ada satu kesepakatan dengan sekolah-sekolah yang lain, bagaimana teknis itu kerjasama dan modelnya bisa sama dan dinas juga memahami, dan ini akan dipantau oleh pemerintah daerah karena Mendagri juga ikut terkait itu dan menginstruksikan kepada pemerintah daerah terkait dengan pembelajaran tatap muka. Jika di satu sekolah ada yang kena,
maka istilahnya kalau di SKB itu di testing apa betul itu positif. Kalau memang positif akan diadakan tracing. Tracing itu ditelusuri sokoa ini 5 hari ke belakang tadi itu. Nah, kumpul dengan siapa saja gitu. Misal, oh 5 hari kemarin itu si A ini ngumpul di dapur mobil itu. Wah, itu diteliti kabeh. Hati-hati itu ya. Itu sing nyeluk iso polisi, iso koramil gitu. Ah, diceluk gak pelem didekek nang omahe digerebek nanti bahaya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya tidak ada kata lain yang lebih baik saat ini. Maka kami mengharap, ayo kita menjaga kesehatan, ya. Ayo kita mulai hidup sehat, cara hidup yang sehat, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan harmonisasi pada acara sore hari ini, baik itu harmonisasi dalam kependidikan dan tenaga pendidikan komite, tetapi juga harmonisasi dalam kegiatan-kegiatan baik koperasi maupun komite maupun yang lain-lain. Ini memang kami berharap harmonisasi itu memang kalimatnya sederhana, tapi untuk menciptakan untuk betul-betul ini sulit sekali. Banyak masalah, banyak tantangan terkait hal-hal tersebut. Ya, harmonisasi. Sekali lagi, mari kita semuanya punya satu wawasan ya. Pertama itu wawasan dulu, terus dipahami. Ketika setelah dipahami, akhirnya menjadi sebuah kesadaran, dan ketika menjadi kesadaran berupaya untuk melakukan bahwa harmonisasi itu adalah sesuatu yang memang sangat baik dalam kehidupan baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan kita, agar nanti kita juga kerja kita juga sebagai kerja yang profesionalisme, kerja kita juga sebagai kerja yang ibadah di sana, sehingga betul-betul bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti biar ditindaklanjuti oleh teman-teman Kapolsek, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ini bisa dimulai dan semoga berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Haji, yang saya hormati Bapak Ketua Komite dan jajaran pengurus komite, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu pendidik serta tenaga pendidikan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, marilah kita bersyukur pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan yang bertajuk harmonisasi antara pendidik, pendidikan dan komite SMA Bangsal di Greenpeace Potensi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak menyampaikan materi karena dan saya sengaja tidak membawa LCD, maksudnya ada LCD tidak saya bawakan biar tidak terkesan serius. Jadi tadi saya sudah diingatkan oleh anak saya, katanya harmonisasi ya, nanti gue boleh kok bareng dan pantes. Jadi dan pantes, tapi sebenarnya nggak akan saya bawa untuk ini, sehingga saya baca saja. Bapak Ibu, saya tidak menyampaikan materi kurikulum, hanya menyampaikan schedule kegiatan kekurikuluman. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah atas nama sekolah untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, baik dari unsur pendidik, tenaga pendidikan, termasuk operator, dalam kegiatan khususnya yang menyangkut IHB dan USP. Jadi USP dan IHB yang kurang lebih 3 pekan secara berturut-turut itu cukup
menguras energi terutama di tim IT karena sampai dengan sore. Oleh karena itu saya lagi bersama sekolah menyampaikan terima kasih. Dan alhamdulillah SMA Bangsal relatif berjalan lancar. Juga ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Komite Sekolah bahwa pelaksanaan USP dan IHB SMA Bangsal berjalan dengan lancar. USP dilaksanakan selama 8 hari dan IHB secara serentak dilaksanakan selama 6 hari secara ini regional Jawa Timur ini Pak. Jadi mulai tanggal 22 sampai 29 bulan Maret. Ini alhamdulillah anak kita bisa mengikuti semua, hanya satu yang mengikuti dari jarak jauh. Jadi anak kita ada satu anak atas nama Aceh Pocoretu yang mengikuti dari Maluku karena Aceh sedang mengikuti kegiatan pengukuhan sidi dalam dalam agama Nasrani dia ada pengukuhan sidi atau baptisan. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan bahwa hasil dari kegiatan USP atau nilai USP dan EHB BKS yang telah kami terima dan telah kami analisis, maka saya tampilkan secara umum masih USP murni dan EHB murni masih jauh dari harapan. Jadi kalau KKM kita 70 misalnya, untuk kelas 10 misalnya, kelas 12 malah 78, itu jauh dari sana, masih jauh. Jadi kita lihat nilai, terutama nilai-nilai untuk mata pelajaran yang memang biasanya tidak tinggi, seperti matematika itu juga sangat jauh sekali dari KKM. Ya, fisika juga demikian, mata pelajaran eksak. Untuk yang agama PKN sudah agak tinggi nilainya. Jadi ini yang mungkin butuh kita semua perbaikan untuk yang akan datang. Itu kemudian yang perlu kami sampaikan berikutnya adalah terkait dengan nilai USP. Karena nilai USP ini kita berikan kepada Bapak Ibu Guru. Kenapa kita berikan kepada Bapak Ibu Guru? Dan kemudian nanti kita minta lagi untuk dikumpulkan dan akan menjadi nilai di ijazah. Karena kalau langsung USP kita gunakan barangkali ada yang jauh dari kenyataan, sehingga mungkin perlu ada perlu ada perbaikan-perbaikan di penilaian itu. Oleh karena itu kita serahkan kepada guru otoritas untuk memberikan nilai USP itu. Nah, terkait dengan ini kami sampaikan bahwa masih ada Bapak Ibu yang mohon maaf kurang tertib dalam mengumpulkan ini. Sehingga sampai hari ini masih ada yang belum mengumpulkan. Sehingga tadi masih ditagih oleh tim IT yang waktu entry masih belum ada. Ini tidak saya sebut, nanti saya sampaikan secara lisan untuk segera diserahkan. Atau yang merasa belum menyerahkan, itu bisa segera menyerahkan nilainya, sehingga tim IT tidak kekurangan. Itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu terkait wali kelas 12 itu nanti akan ada rapat pendahuluan untuk kelulusan. Rapat wali kelas 12 untuk pendahuluan kelulusan adalah hari Senin tanggal 26 April. 26 April itu adalah pendahuluan. Sehingga pada saat itu kami mohon wali kelas 12 menyampaikan kondisi real siswa di kelasnya masing-masing. Jadi misalnya kelas MIPA 1 jumlah 36, mudah-mudahan semua tidak bermasalah. Bermasalah ada berapa anak, kemudian permasalahannya di mana. Sehingga nanti pada rapat wali kelas itu bisa diketahui problematika dari masing-masing kelas. Kemudian rapat pleno, jadi rapat pleno kelulusan dilaksanakan tanggal 29 April. Hari Kamis tanggal 29 April, rapat pleno kelulusan semua guru diikuti. Kemudian pengumuman sesuai dengan jadwal, pengumuman kelas 12 itu sesuai dengan dominis yang kami terima. Kalau tidak ada perubahan tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei 2021 itu pengumuman kelulusan kelas 12. Kemudian maju sedikit Bapak Ibu yang terkait dengan kegiatan LPP, libur permulaan puasa yang ada di kalender pendidikan. Libur permulaan puasa jatuh pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis, tanggal 13 sampai 15 April. Sehingga hari Senin tanggal 12 itu masih masuk. Hari Senin
ini mestinya jadwalnya adalah penyampaian rapor sisipan, tetapi tadi saya diberitahu oleh Bu Dewi karena Senin itu digunakan untuk PHB dan kemudian Senin depan ini adalah kelas 12 yang masuk, kelas 11 yang masuk, sehingga kelas 10 belum tatap muka, sehingga mungkin untuk sisipan kita undur sehingga anak-anak bisa mengikuti. Pokoknya kita upayakan PTS dilaksanakan offline sekolah sehingga hasilnya lebih akurat. Kita tata, ini lokal saja bisa kita lakukan. Terus berikutnya Bapak Ibu, rapor sisipan ini nanti kita tunda sehingga kita sampaikan tanggal 16 April, jadi mundur hingga hari Senin karena Seninnya ini untuk PTS. Terus kemudian penilaian akhir tahun untuk kelas 10 dan kelas 11 itu nanti direncanakan akhir Mei atau setidaknya awal Juni. Jadi setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran kita melaksanakan PAT akhir tahun. Jadi kita masih sekarang ini PTS, kemudian akhir tahunnya nanti setelah Lebaran. Itu Bapak Ibu yang terkait dengan kegiatan kurikulum sampai dengan kegiatan ini. Kemudian yang perlu kami sampaikan, jadi problematika yang ada, problematika kekurikuluman yang sampai dengan saat ini yang masih ada, yang perlu kita segera lakukan perubahan. Yang pertama, penilaian masih banyak yang penilaian Bapak Ibu Guru, penilaian nilai yang diberikan Bapak Ibu Guru itu masih banyak yang belum normal. Jadi masih banyak nilai yang mepet dengan KKM. Jadi misalnya KKM-nya 78, nilainya 78, 79, 80. Jadi belum bervariasi. Padahal di awal sudah kami sampaikan, monggo nilainya bervariasi. Di kelas itu ya ada dapat A, dapat B, dapat C. Setidaknya beda, jangan terlalu sama. Jangan satu kelas semuanya dapat nilai C. Itu juga tidak baik dalam penilaian. Dibalik, biar kelihatan pinter semua, dikasih 91 semua, itu juga tidak baik. Semua kelas A semua juga tidak baik. Jadi nilai itu yang baik adalah yang normal. Jadi kalau di yang paling banyak ya B, kemudian A dan C itu ya tidak terlalu banyak. Apakah D boleh? D boleh, asalkan jumlah D-nya itu ya proporsional. Jadi kami menyampaikan nilai itu bervariasi, tidak berarti semua harus tuntas, bukan. Tuntas itu masalah lain dengan nilai tadi. Jadi nilainya harus beragam. Ini Bapak Ibu yang ini berulang-ulang yang masih sampai dengan saat ini masih belum. Jadi kita cek itu masih banyak nilai-nilai yang mendekati KKM. Ini problem. Kemudian dampak dari nilai yang demikian, ini Bapak Ibu, dampak dari nilai yang demikian, maka kemudian kadang-kadang, ini mohon maaf sedikit agak ini jelek tapi perlu kami sampaikan biar tidak terulang. Sehingga ada pihak-pihak tertentu yang kemudian meminta untuk melakukan revisi nilai. Dan revisi nilai itu faktanya lagi tidak prosedural, tidak melalui guru mata pelajaran. Ini problem. Jadi langsung tembak langsung dan itu kemudian akan menjadi perubahan nilai. Dan ini bahaya sekali. Bahayanya adalah dalam jangka yang panjang, bahayanya nanti kalau guru mata pelajaran nutup gak gelem nilai, sehingga nilai sebagian berubah. Jadi kalau misalnya guru mapelnya nutup mas gak nilai, percuma gak nilai itu direvisi. Kalau nutup, makanya mohon ini tidak, sehingga lingkaran setan. Kenapa ada perubahan? Karena nilainya terlalu rendah. Nah ini yang perlu direvisi, yang dari awal sehingga kita jangan sampai melakukan, sehingga revisi nilai itu boleh, yang revisi harus guru mata pelajaran yang bersangkutan dan tentu ya harus koordinasi dengan kurikulum sehingga boleh dan jika salah, contoh Pak Anam kapan hari itu memberi nilai salah, anaknya terbalik. Jadi A dan B, B-nya dapat nilai, yang wis bablas tapi babak no, wis ibu, termasuk berjalannya anak soleh gitu ya. Nah, lagi nilainya elek harus direvisi. Katakanlah dapat nilai yang rendah kan direvisi, kasihan. Nilai yang baik biarlah bonus sih, nemu. Dan yang jelek kan direvisi, dan demikian boleh. Sehingga atas dasar perubahan dari guru mata pelajaran ditambah oleh kurikulum, maka timnya itu lakukan perubahan. Itu lisensinya jelas.
sehingga itu adalah nilai jelas. Jangan sampai perubahan nilai itu terjadi secara sepihak, dan lebih-lebih Bapak Ibu harus kita sadari semua bahwa nilai itu ditulis di buku induk. Kalau induk sudah nulis, penjenengan merubah di itu tidak laku. Yang dipertahankan, ini hasil dari apa yang saya tanyakan, bahwa jika nanti ada perbedaan nilai yang di buku induk dan nilai di rapot, maka yang dijadikan pedoman adalah nilai yang ada di buku induk. Karena buku induk itu buku pokok yang akan dipegang oleh sekolah, sekalipun rapot dan dibawa kemanapun anak pergi di mana dia berada. Jadi itu, oleh karena itu mohon benar-benar kita perhatikan masalah ini, dan kami mohon juga kepada mbak-mbak bagian penulis buku induk, mohon menyesuaikan semesternya sehingga tidak menunda, sehingga bisa tidak terlalu banyak. Itu Bapak Ibu problem yang kedua, jadi mohon tidak diulangi lagi. Kemudian yang berikutnya, mohon pada Bapak Ibu guru untuk memberikan penilaian secara proporsional dan profesional. Jadi proporsional itu artinya sesuai dengan porsinya. Jadi anak yang pintar ya nilai tinggi, yang nggak pintar ya nggak tinggi. Jangan pintar nggak pintar nilainya tinggi, berarti kan nggak menilai. Itu kan akan menurunkan citra belajar. Sama dengan kalau kita punya anak, kayak pintar ya dilem, nggak pintar ya dilem, mesti nggak pintar mesti. Itu Bapak Ibu, sehingga kami mohon penilaian ini menjadi penting karena akan ya kan berdampak luas sih, termasuk nanti senam PTN dan sebagainya. Terus berikutnya Bapak Ibu, ini masa kurikulum sudah, saya kira sudah cukup yang kami sampaikan, sehingga nanti ke depan tinggal kita melaksanakan tadi yang disampaikan oleh Pak G tentang tatap muka, dan tatap muka yang kita lakukan sudah apakah yang terbatas itu termasuk yang kita laksanakan itu bergilir itu, apakah nanti ada formula lagi dari kementerian dan bersama dengan Pemkab. Kalau di kota rupanya sekarang sudah masuk penuh bagi di kota SMP dan SD sudah masuk penuh tapi gantian, artinya semua sudah masuk, semua jenjang sudah masuk tapi separuh-separuh, jadi ganjil genap atau atas bawah aksennya. Jadi sehari masuk terus itu di kota mulai minggu ini sudah masuk. Tidak tahu kalau nanti apakah di kabupaten seperti itu, kita tunggu saja perkembangannya, kita lihat saja. Bapak Ibu, sedikit yang perlu kami sampaikan tentang harmonisasi. Ini juga ngiras-ngirus. Saya kebetulan juga kedapu panitia harmonisasi kegiatan ini. Yang pertama kami sampaikan terima kasih atas kepedulian teman-teman untuk mengikuti kegiatan sekolah dalam tajuk harmonisasi. Dan kegiatan semacam ini menurut hemat kami sangat penting. Jadi kegiatan kebersamaan itu penting Bapak Ibu. Penting untuk memberikan warna pada sekolah kita, sekolah kita. Jadi kalau kita dimanapun kita pergi, kita ikut, kita gabung, insya Allah nanti kita setelah pensiun akan ingat, aku pernah nge-grandis, aku pernah jadi pelayar. Akan beda ketika selama menjadi guru sama bangsa nggak pernah ikut, nggak bisa cerita. Jadi 18 tahun di bangsa nggak pernah harus ceritanya yang dini. Berarti roe parkiran yang sama bangsa boleh, parkiran mulai. Ya, nah ini seperti itu kan eman-eman gitu. Makanya saya kesempatan. Mohon maaf dari informasi, selama saya di SMA Bangsal mulai tahun 98 sampai 2021 tidak ikut kegiatan bersama 2 kali. Satu adalah ketika ada acaranya Bu Endang yang ke Malang itu, karena saya keteripaan, bapak saya meninggal, bapak mertua saya meninggal, sehingga saya hari ini sebetulnya meninggal, minggunya pergi sehingga tidak mungkin saya pergi. Yang kedua, kunjungan kebersamaan persahabatan di SMA Terawang, yang luar kan di sini. SMA Dawa, zamannya Pak Nasib. Itu saya baru saja ya sakit. Sekarang sudah sembuh ya. Itu alhamdulillah. Di tahun 2013 itu saya susahnya luar biasa Bapak Ibu. Gak iso bareng kanca-kanca itu luar biasa karena bisa kebersamaan itu menambah usia. Jadi harmonisasi kebersamaan seneng dengan kanca menambah usia. Nun sewu, lek Bapak Ibu guru kelasnya SMA Bangsal, nek nginep nang hotel jangankan 5 hari, 1 bulan lu bisa kuat. Bukan itu permasalahannya. Bersama ini jauh lebih mahal. Nek nginep ijen kan iso ae, tapi bukan itu. Sama dengan kita diundang bacaan wong. Kita tuh makan seperti itu sudah biasa. Tapi diundang wong kan menghormati kebersamaan itu.
Ini loh Bapak Ibu yang kita hargai. Jadi kebersamaan, kumpul bekonco sama ini yang penting. Oleh karena itu tentu ini menjadi warna positif bagi kita yang sering mengikuti kegiatan semacam ini. Memang tidak mutlak harus ikut karena mungkin sedang ada acara yang sangat urgent, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada acara, bakatnya gak melo, gitu kan, ya ya opo gitu. Kayak merasa bukan warga sekolah gitu. Kayak anak tiri gitu. Maka nanti tugasnya Pak Dian untuk ngajak Bu Iin hari ini dengan ini. Pak Dian kalau nggak bisa mendatangkan Bu Iin berarti kurang keren ya. Jadi harus apa besok nanti malam dijemput untuk nyanyi mungkin ya. Ini saya sampai kangen ya. Bapak Ibu itu jadi mohon maaf kebersamaan ini menjadi penting dimanapun meskipun non sewu materinya tidak ada. Materi yang sampaikan pagi, yang saya sampaikan tadi di sekolah ya bisa. Tapi bersama di sini loh tidak mungkin begini. Sehingga inilah yang kita hargai. Mari kita seneng-seneng nyantai, refreshing sudah. Kita nikmati saja. Itu yang mungkin apa yang perlu kita rasakan. Inilah kebersamaan sehingga nanti kita akan mempunyai kenangan. Semakin kita banyak pergi bersama-sama, maka akan banyak kenangan. Mereka tahu lu mau ganti kenangan ini. Ya. Banyak kenangan. Ya. Semakin beda yang diajak juga semakin banyak kenangan. Makanya Pak Yus diajak ganti-ganti. Jadi boleh Pak Yus ganti. Kenangannya kita tuh apa? Terus Bapak Ibu, saya kira itu Bapak Ibu mengenai koperasi nanti akan saya kira begini. Jadi untuk RAT atau rapat anggota tahunan koperasi perlu kami sampaikan karena faktor kendala teknis Pak Sar ada acara yang memang bersamaan di mana itu Jember sehingga tidak bisa hadir di ini sebagai ketua koperasi sehingga nanti tetap kami sampaikan di malam hari nanti untuk kegiatan RAT dan juga Pak Asar kemarin sudah memesan bahwa karena kesibukannya sebagai bendara SPS Pak Asar rupanya sangat sibuk sehingga meminta untuk menyampaikan ke kami dengan Bu Siti sebagai pengurus untuk mengundurkan diri sehingga nanti ada semacam pengganti antara waktu karena untuk ketua atau pengurus ini berjalan sampai dengan atau durasinya sampai dengan tahun 2022 sehingga masih 2 tahun lagi sehingga nanti menggantikan sampai itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan dan mohon maaf mungkin nanti yang diterimakan juga bisa santai saja, bisa nanti atau bisa besok oleh bendahara koperasi. Saya kira itu Pak Sadi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama membaca doa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini dan besok bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ikhwatihi kiram. Syu'lillahi wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى
الغايات من جميع خيراته في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل علم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل القرآن والاستقامة والاتقاء، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الطيب إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا كثيرا مباركا وولدا صالحا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقبل حاجتنا حاجتكم في الدين والدنيا والآخرة ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.